Assalamualaikum, balik lagi sama Pilot Creating guys. Kali ini kita mau tes level 3 yang udah di upgrade. Jadi kalau misalkan kalian mau upgrade level 3 yang 65 mili, ini 65 mili ya. Kebetulan ini pakai yang brushless dulu. Ini yang 65 mili, ini 85, kan? Lumayan ya, jauh ya. Ada di tengah-tengah sebenarnya buat yang 75 mili. Jadi yang 75 mili ini nih 65, 75, nah ini 85. Oke. Jadi 85 ini yang gede nih, versi bongsornya. Oke. Jadi sekarang kita tes yang ini nih, yang 85 mili. Jadi yang 85 mili ini motornya juga besar ya. Terus sama angin dia akan lebih kuat aja. Oke, nanti kalau misalnya mau upgrade ke yang ada di VR-nya, ya ini kuat nih, ngangkat si kamera HD, kamera HD ya, full definition. Oke, seperti ini drone-nya. Jadi ini udah bayang protokol. Terus kita coba nanti cek apa aja dalam paketan. Di sini ada 3 baterai juga, yang masing-masing itu 660 mAh ya. Ini baterai masih baru, jadi nanti pada saat diterbangin tinggal dicas dulu ya, harus dicas dulu sampai penuh baru dipakai, jangan langsung dimainin. Oke, jadi ini 660. Nah, chargernya awalnya pakai yang 1S itu satu channel ya. Kita kasih upgrade buat yang ini nih, jadi langsung 6. Awalnya pakai yang ini guys. Kalau dalam paketan dia cuma satu doang, jadi sekali ngecas ya cuma satu baterai. Ini Pilot Creating bukain dulu nih, satu USB doang ya. Jadi pH 2,0, yang ini 1,25, jarang dipakai ini doang. Nah, karena baterainya beli banyak, jadi Pilot Creating ganti chargernya sama yang lebih sesuai ya. Jadi ini bisa sampai 6. Bisa sampai 6 baterai sekaligus. Nah, sekali ngecasnya kalau yang 6600 ya 1,5 jam bisa sampai sih. Tergantung dari nanti adaptor kita itu sebesar apa ampernya. Jadi ini kita pakai nanti yang ini ya, pakai yang 2.0. Jadi nanti masuk ke sini nih. Tuh, bebas mau di sini bebas ya. Jadi ada 6 slot, nanti semuanya masukin langsung bisa. Terus ini ada switch nih, selektor mau 0,6 atau 0,2. Nah, kita karena 660 mAh jadi naikin ke atas ininya ya. Nah, ini kita naikin aja lah, karena baterai dalam sini 660 semua. Oke, itu dinaikin ampernya. Nah, ini kalau misalkan dibagi 1000 berarti kan 0,6 ampere. Jadi chargernya kalau misalkan mau 1 tuh 0,6. Berarti kalau mau 2 dikali 2 aja 1,2 ampere. Kali 3 1,2 dikali 3 1,8. Berarti 2 ampere guys. Minimal 2 ampere adaptornya untuk ngecas 3 baterai ya. Berarti kalau mau 6 berarti ampernya harus gede, 3 ampere tuh. Kan kita biasanya 3 ampere paling gede ya. 3 ampere pun dia nggak bisa cepet, karena kalau misalkan 6600 0,6 dikali 6 berarti kan gede ya, di atas 3 ampere. Jadi cukup lah 3 baterai juga, ini bisa main lama guys. Ini kalau misalnya dimainin ini 3,5 menit ya, mungkin bisa sampai, tapi jangan sampai segitu. Nanti Pilot Creating udah setting di remote-nya. Di remote-nya Pilot Creating setting di 3 menit. Jadi supaya baterainya bisa lama, nggak cepet ganti, nggak cepet hamil. Kita casnya itu di sekitar 1 jam ya. Nanti ada indikasinya di sini, mana yang penuh, mana yang nggak penuh. Terus baterainya 3 menit udah landing. Oke, jadi jangan sampai dimainin terus. Terus kita tes dulu deh ininya ya, si chargernya. Kita masukin aja ke sini, ke charger port ini ya.
Nah, dia langsung nyala kayak gini ya nyalanya. Jadi ini ada kedap-kedip nih. Nah, itu yang 0,2 kedap-kedipnya lebih cepat. Kita naikin ke atas. Oke, nggak kelihatan banget sih itunya. Nah, sekarang kita coba masukin satu baterai. Nah, berarti dia udah merah nih ya. Nanti sampai dia warna hijau, berarti dia udah penuh. Ini semua ampernya masuk ke dia semua. Oke, kita cabut lagi. Nah, dia udah hijau lagi. Ini udah full, berarti udah nggak ngecas lagi. Oke, ini plating masukin dulu. Baterainya udah dicek, udah bisa ngecas. Terus nanti chargernya juga udah dicek. Plating simpan dulu aja. Nanti dicas dulu aja kalau udah nyampe ya. Karena kalau misalkan dalam kondisi full kita kirim, takutnya kelamaan nyampe nya. Karena baterai ini kalau full itu maksimal 2 hari itu harus dimainin guys. Nantinya jadi cepet hamil baterainya. Oke, gitu aja. Jadi kita nanti aja kirimnya ngecasnya nanti dicas sendiri aja. Pakai yang 3 ampere bagus. Nah, jadi 5 volt 3 ampere. Oke, ngecek si chargernya udah oke. Kita siap-siap dibungkus. Kemudian drone-nya kita tes pertama kameranya dulu guys. Jadi plating sebelum ke sini ya, ini nanti spesialnya nih. Kita singkirin dulu. Nah, ini kita nyalain dulu untuk ininya, monitornya. Jadi plating siapin dulu baterai buat ngetes. Oke, ini baterai buat ngetes 1S. Tinggal colokin aja. Nanti dia akan ngedeteksi. Oke, ini sampai blinking cepat ya. Kalau blinking cepat dia udah binding. Ini baterainya habis nih. Kita coba search dulu sinyalnya. Dia udah berubah. Oke. 45, 46, 47 bahkan naik ya. Tadi udah dapet. Sip. Mantap, kamera udah oke. Kita tinggal coba untuk terbangin dan setting di remote. Oke, Plating cabut lagi supaya dia nggak panas. Oke, kamera sudah oke. Nanti kita tes sambil terbang guys. Sekarang kita tes ininya, remote-nya. Jadi dalam paket remote ini masih fresh, sudah disetting ya guys ya. Ini udah disetting, udah tinggal main aja. Oke, dalam paketan ini micro SD-nya udah dipasang. Jadi ada buku panduan buat nanti baca-baca, sama stiker-stiker masih di situ semua, nggak ada yang di bawah ya. Maksudnya nggak ada yang keluarin. Semuanya ada di situ. Oke, terus mantap nih. Pelindung propellernya ada, hard case-nya ada. Terus ada modul di luar itu, modul untuk kalau misalkan mau ganti, mau nambah protokol ILRS yang jauh, itu nanti bisa pakai modul ini guys. Nih, ini nanti simpan di belakang. Disinilah nyambungin lagi pakai kabel ini nih. Set, nanti disetting lagi itu. Oke, Plating langsung buka aja remote-nya. Sip, ini siapin dulu. Lalu di remote-nya sendiri. Oke, mantap ya. Slider. Ini switch 3 posisi. Ini switch push button ya. Throttle dan ininya stick kanan. Ini buat kalibrasi trim power, buat pakai strap ya. Terus ini ada tombol-tombol buat setting lah, tombol switch. Terus ini kiri kanan, terus dipencet enter, dan ini back. Terus ini kiri kanan ya. Terus ini power, menu. Oke, kita langsung nyalain aja, pencet yang lama ininya ya, sekali aja. Welcome to OpenTX. Oke, profilnya. Nah, ini switch warning, berarti switchnya dia harus turunin. Oke, dia langsung masuk ke micin level 3. Di sini udah throttle secondnya udah disetting 3 menit. Jadi kalau misalnya kita naikin, nah dia turun tuh, turun terus sampai nanti 20 second dia akan ngasih tahu ke kita bahwa udah saatnya kita harus landing. Oke. Selagi kita nunggu ini 3 second, Plating ceritain lagi. Di sini micro SD-nya udah dimasukin sini buat suara-suara sama settingan. Terus di sini ada juga baterai udah masuk 2 di sini ya.
Oke, sekarang kalau mau mainin si remote-nya lewat simulator, nah tinggal masukin ini nih USB-C ke sini. Set, langsung masukin ke laptop. Nanti di sini kita pilih ada untuk USB, ada juga buat joystick. Jadi ini udah disetting. Kalau misalkan di bawah 30 detik ya, udah dia alarm. Nanti dia akan 20, hitung mundur 19, sendiri. 18, Jadi 17, kita udah selesai terbang ya. 15, Nah, pada saat dia ngitung mundur, kita udah langsung siap-siap landing. 11, Jangan lebih dari nolnya dia. 8, Oke, 7, supaya baterainya awet. 5, 4, 3, Nanti 2, kita reset. 1. Timer to elapsed. Oke, nah sekarang kalau kita mau reset, kita tinggal pencet yang lama, yang klik ini, enter. Pilih yang reset ya. Pilih yang reset. Nah ini reset flight. Nah dia jadi balik lagi ke 3 menit. Pada saat kita naikin, nah dia turun lagi ya, ngitung lagi dia. Terus untuk ini udah dikalibrasi ya. Jadi kalau misalkan kita pakai shortcut binding, itu kita pakai ini aja. Ini turun full, terus kita pencet binding. Nah itu udah ngebinding, udah binding otomatis shortcutnya. Oke, tapi kalau misalkan ini nggak bisa karena kalibrasinya ini belum bener. Jadi kita lihat di kalibrasi, pencet yang lama ini ya. Oke, pencet yang lama yang ini. Back dulu, back. Pencet yang lama. Nah, dia masuk ke di sini ada calibration. Nah, jadi kita harus pasin dulu ininya nolnya di mana. Ini udah dikalibrasi. Jadi kalau misalkan nggak fungsi shortcutnya berarti harus dikalibrasi ulang. Nah, kalau misalkan mau manualnya, berarti kan tinggal pencet ini aja, langsung masuk pencet ini. Nah ini tinggal pencet yang paling bawah daerah bawah ini ada bind. Nah ini bind, tinggal diklik. Nah dia udah ngebinding secara manual ya. Jadi banyak short ininya apa, menu-menunya kalau mau ke sini. Ini kita back lagi aja. Jadi udah Plotketing bikinin shortcut di sini. Oke, sekarang kita coba binding aja. Pada saat kita colokin baterai, jadi dia itu nanti masuk ke mode binding. Mode bindingnya kedap-kedip cepat. Ini kedap-kedip. Nah, ini udah cepat ya kedap-kedipnya. Kita langsung binding aja. Pencet ini. Oke. Nah, udah bunyi delete. Nah, berarti udah binding. Kita tinggal naikin. Dia udah connect ya. Sip. Sekarang kita coba tes terbang aja. Sebelum tes terbang, kita coba cek dulu ngecasnya. Tadi tinggal colokin ke sini ya. Posisi remote mati, langsung kita colokin ke power. Ini 2 ampere juga nggak apa-apa. Nah kalau misalkan pada saat kondisi hidup, dia akan ada pilihan ke joystick atau ke storage. Kalau joystick berarti kan kita mau main simulator. Kalau storage kita mau ganti-ganti lagu segala macem, pakai storage-nya. Jadi masuk sebagai USB ininya. Oke, kita cabut lagi aja. Sip. Kita coba tes terbang aja ya, pakai baterai dulu. Baterai yang buat terbang. Oke, langsung aja kita terbang. Kita pakai baterai ini yang lain ya, yang Plotketing udah cas. Jadi yang baru udah masukin ke box. Ini pas banget baterainya. Kita langsung simpan di tengah-tengah kayak gini. Langsung kita colok aja, jangan sampai kebalik ininya ya, positifnya. Oke. Kita nunggu dia binding. Nah ini udah binding, kita tinggal klik aja. Oke, nah ini udah stabil. Wih mantap. Kita langsung kalibrasi dulu ya, 1. Nah dia kalibrasi. Oke. Terus kiri bawah. Nah itu mode akro ya. Jadi kalau misalnya kita majuin, nah dimajuin dia ini sendiri, jadi maju terus. Ini mode angle, kanan bawah, kanan bawah. Nah itu balik ke mode angle. Oke, jadi dia balik lagi. Kita main di angle aja dulu. Sip. Oke, kita langsung cek aja.